Selamat bergabung kembali teman-teman netizen atau warganet ke konten terbaru dari channel YouTube Triple B. Dan di konten terbaru hari ini sudah jelas dan pasti saya ingin memberikan review dari pertandingan Timnas Indonesia U17 lawan Uni Emirat Arab yang berakhir untuk kemenangan Timnas Indonesia U17 dengan skor 3-2. Dengan kemenangan ini berarti untuk sementara Timnas Indonesia U17 berada di peringkat nomor 1 di klasmen sementara, dan di bawahnya ada Uni Emirat Arab dan ada tim-tim lainnya seperti Palestina, Malaysia, dan juga Guam. Kita tahu bahwa masih ada sisa 2 pertandingan bagi Timnas Indonesia U17 di babak kualifikasi untuk ke Piala Asia U17 yang akan diselenggarakan tahun depan di Bahrain. Sisa 2 pertandingan tersebut adalah lawan Palestina dan kemudian lawan Malaysia. Tapi di 2 pertandingan awal, Timnas Indonesia U17 telah meraih 2 kali kemenangan. Pertandingan pertama lawan Guam dengan skor telak 14-0, luar biasa. Ketika itu ada Arkan Kakak yang mencetak 4 gol dan memberikan 1 assist. Dan di pertandingan kedua ini teman-teman, lagi-lagi Arkan Kakak mencetak 2 gol dan juga 1 gol lainnya dicetak oleh Nabil Asura. Dan secara permainan memang ini bukanlah pertandingan yang mudah bagi Timnas Indonesia U17 karena mereka lawan salah satu tim kuat yakni Uni Emirat Arab. Tapi kita bisa melihat bahwa di atas lapangan sebetulnya Timnas Indonesia U17 terlihat lebih rapi dalam menyusun serangan. Cuma memang kadang-kadang para pemain yang berada di lini pertahanan sulit untuk bisa mengantisipasi pergerakan individu dari para pemain Uni Emirat Arab. Bagaimana caranya untuk bisa mencegah para pemain Uni Emirat Arab mengandalkan skill individu mereka? Yaitu dengan melakukan pressing di lini tengah yang sempat hilang ketika Timnas Indonesia U17 sudah unggul dengan skor 2-0. Maka itu para pemain dari Uni Emirat Arab bisa menyamakan kedudukan menjadi 2-2, tapi kemudian di babak kedua kita bisa melihat sistem permainan yang sama seperti di menit-menit awal yang diperagakan oleh para pemain Indonesia, sehingga mereka bisa kembali mencetak gol dan sebetulnya menciptakan cukup banyak peluang. Nah, sebelum saya membahas lebih lanjut jalannya pertandingan, pertama-tama saya ingin memberikan informasi kepada teman-teman dari line up Indonesia. Coach Bima Sakti melakukan hanya 2 perubahan teman-teman, yaitu Vigo Dennis yang dimainkan dari awal dan bukan Hanif Ramadan, dan kemudian Ahmad Zidan yang dimainkan dari awal bukan Narendra Tegar. Dia coba untuk menempatkan 2 pemain ini di tengah untuk bisa bermain lebih fisikal, lebih agresif. Dan juga kita melihat di menit-menit awal para pemain Indonesia lebih rapi dalam menyusun serangan. Beberapa kali saya melihat ada kombinasi permainan yaitu triangle pass yang biasa dilakukan oleh 3 pemain Indonesia untuk menyusun serangan ke pertahanan dari Uni Emirat Arab, sehingga memang mereka tampak lebih berbahaya. Dan dari Uni Emirat Arab sebetulnya mereka memanfaatkan passing game, tapi saya nggak melihat bahwa mereka bisa melakukan serangan yang rapi ke arah pertahanan dari Indonesia. Bahkan di babak pertama itu selain 2 gol yang mereka cetak, saya melihat mereka hanya mendapatkan 1 peluang yang berbahaya, itu pun dari free kick yang bisa ditangkap dengan tenang oleh Andrika. Dan Indonesia bisa mencetak gol pertama melalui pergerakan dari Kaviatur Rizky ya. Kita melihat Kaviatur Rizky yang pertama-tama melakukan pergerakan, kemudian dia memberikan umpan kepada Rizky Afrizal, Rizky memberikan umpan kepada Habil, dan Habil bisa mengirimkan crossing yang tinggi. Sebetulnya bisa saja dia memberikan crossing itu ke Arkan Kakak, tapi dia pilih ke tiang jauh. Di sana sudah ada Nabil yang melakukan first time shot, finishing yang luar biasa, dan kita bisa melihat bahwa para pemain dari Timnas Indonesia U17 sudah punya kepercayaan diri yang luar biasa dalam mengeksekusi sebuah peluang dan juga dalam mengirimkan umpan-umpan kunci atau juga assist. Dan tidak lama kemudian Arkan Kakak bisa mencetak gol kedua di pertandingan ini, dan gol pertama bagi dia ketika dia mendapatkan umpan dari Kaviatur Rizky. Ini adalah true pass di mana pemain Uni Emirat Arab gagal melakukan intercept, tapi Arkan Kakak dengan peluang pertamanya bisa langsung mencetak gol. Kemudian memang para pemain dari Indonesia tetap coba untuk melakukan pressing, tapi mereka menunggu lebih banyak di tengah, dan itu dimanfaatkan oleh para pemain Uni Emirat Arab untuk bisa mengatur tempo permainan, bermain lebih tinggi lagi untuk menyerang mengandalkan skill individu mereka. Karena gol pertama yang dicetak oleh Walid, pemain mereka, adalah mengandalkan skill individu ketika ada ruang antara para pemain di tengah yang lebih banyak menunggu di sana tapi tidak melakukan covering atau double cover ke belakang, sehingga ketika Walid ini melakukan pergerakan cepat, dia sudah bisa melewati tekanan yang diberikan kalau nggak salah itu oleh Iqbal, kemudian dia berlari kencang hanya berhadapan dengan Zaki. Kan kita tahu ada Zaki ya di belakang ya, salah satu pemain bertahan ya, Sultan Zaki, dan kemudian dia bisa melepaskan shooting membobol gawang dari
Andrika. Dan memang sebetulnya Zaki ini cukup baik dalam melakukan intercept. Beberapa kali dia bisa melakukan intercept tersebut, tapi dalam situasi ini dia sudah tidak tercover. Dan kemudian Uni Emirat Arab bisa mencetak gol keduanya, kombinasi passing yang dilakukan antara dua pemain mereka yang memberikan peluang kepada Gaid Abdallah ya. Gaid Abdallah bisa mencetak gol kedua, tapi yang saya lihat hebatnya dari para pemain Indonesia bahwa mental mereka tidak drop. Dan di babak kedua itu Coach Bima Sakti memainkan Jehan Pahlevi ya. Jehan Pahlevi ini justru memberikan support yang lebih baik kepada Arkan Kakak, jadi dia tidak tampak terisolasi seperti yang saya melihatnya di babak pertama. Arkan Kakak sempat terlihat terisolasi. Jadi Jehan Pahlevi ini jaraknya lebih dekat ke Arkan Kakak dan juga ke pemain lain yang melakukan pergerakan dari kiri ataupun kanan. Maka itu kemudian Indonesia bisa menciptakan peluang lagi dari Jehan Pahlevi itu ya, kalau nggak salah, yang memberikan umpan ke Arkan Kakak dan dia bisa melakukan finishing yang baik. Kemudian Arkan Kakak juga mendapatkan dua peluang, dua peluangnya itu teman-teman dari heading, karena ini pemain yang pintar untuk mencari ruang di pertahanan dari tim lawan. Dan memang crossingnya cenderung akurat sih dari para pemain Indonesia, cuman beberapa kali juga saya melihat ada kesalahan ya yang dilakukan oleh para pemain di lini pertahanan ketika mereka coba untuk merebut bola. Tapi overall stamina mereka luar biasa, fokusnya agak turun. Dan justru para pemain Uni Emirat Arab yang bermain dengan emosi yang sangat tinggi. Nah, di sini terlihat bahwa instruksi dari Coach Bima Sakti diikuti oleh para pemain, bahwa mereka tidak boleh terpancing, mereka tidak boleh bermain dengan emosi tinggi, dan mereka jangan sampai mengikuti irama permainan dari para pemain Uni Emirat Arab, sehingga Indonesia bisa keluar sebagai pemenang. Dan saya melihat permainan dari Timnas Indonesia U17 ini mirip ya. Saya tidak katakan sama, tapi mirip seperti permainan Timnas Indonesia U23 ketika masih dilatih oleh Coach Luis Milla, bermain sedikit possession, mengandalkan progressive passing, menyerang secara cepat, dan saya melihat ada switching play yang dilakukan oleh para pemain meskipun belum rapi, tapi paling tidak mereka sudah memperagakan permainan yang cukup menarik. Dan lagi-lagi Timnas Indonesia U17 bisa meraih kemenangan. Perjalanan masih jauh, perjuangan masih berat, karena sisa 2 pertandingan juga sama pentingnya. Minimal harus bisa meraih kemenangan lawan Palestina, kemudian lawan Malaysia juga harus bisa mendapatkan hasil akhir yang positif untuk memastikan lolos secara otomatis sebagai juara grup untuk bisa tampil di Piala Asia U17 yang akan diselenggarakan tahun depan di Bahrain. Ayo kita dukung terus perjuangan dari para pemain muda kita, Timnas Indonesia U17, agar bisa sukses dan lolos ke Piala Asia. Karena sebelumnya juga kita tahu bahwa Timnas Indonesia Senior sudah lolos, Timnas Indonesia U20 juga sudah lolos, akan bermain di Piala Asia. Dan sekarang waktunya bagi para pemain muda ini untuk juga bermain di Piala Asia. No hate, no politics, only football. Salam sepak bola.